Apa yang kalimatnya hebat di si Bapak itu sampaikan? Ningali, da dagang mah teu sabaraha usah dia, tapi Allah berikan rezeki yang lebih luar biasa. Nah, tapi kalau saya minta-minta secara langsung belum tentu ada orang yang ngasih seperti itu. Dan saya terhinakan kan, orang juga nggak akan mengasih seperti itu. Ini luar biasa. Ibu-ibu yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur, yang mana tentu dengan kudrat irodahnya, hidayah juga inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di haflah mubarakah. Insya Allah kita hadir di acara kajian tentang keislaman. Kita berharap mudah-mudahan niat dan tekad kita sedikit demi sedikit ya memperbaiki keimanan kita, keilmuan kita, dan kita juga mudah-mudahan membuka cakrawala berpikir kita tentang keislaman, sehingga mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini secara otomatis mudah-mudahan selain menuai pahala di sisi Allah, mudah-mudahan mempunyai pengaruh yang sangat-sangat besar terhadap diri kita. Ya. Karena salah satu di antara ciri kemajuan satu peradaban adalah ketika memang masyarakatnya sudah cinta terhadap ilmu, ya kan? Ada tertanam di dalam dirinya kecintaan terhadap ilmu, sehingga mempunyai prinsip dalam dalam hidupnya, ya kan, tidaklah berlalu satu hari kecuali sugante araya kene, ya kan. Tidak berlalu satu waktu gitu kan, atau satu hari begitu tanpa tanpa ilmu. Silahkan bagaimana saja, memang harusnya begitu kita mah ya. Jadi sekali lagi, ilmu bisa didapati dengan cara seperti kita hadir seperti ini. Kemudian kita dengan membaca dalam artian satu, membaca secara baca tulisan ya, tekstual, ada membaca secara kontekstual, kan begitu ya. Ya. Seperti ketika kita melihat keadaan yang terjadi di sekitar kita, bukankah itu adalah satu pelajaran bagi kita? Ya, yang harus menjadi bahan bahan renungan bagi kita. Makanya pernah ya sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, tafakkaru sa'atan, merenung, berpikir sejenak, satu saat, satu waktu, itu lebih aku sukai dan lebih baik di sisi beliau, dianggap oleh beliau baik daripada sholat semalaman. Jadi hiji mangsa mah ya urang berenung teh itu hiji mangsa menurut Ibnu Mas'ud itu lebih baik daripada sholat semalaman. Awas, merenung lain ngalamun, beda deui ya kan. Hari kita mengalamun mikiran ya riweuh tah eta mah beda deui. Ieu merenung ya kan? Karena apa yang ada di sekitar kita bisa kita jadikan ilmu. Ya, tanpa kita sadari ibu, ya kan? Tah, di sini kita bisa ambil pelajaran dalam segala, oh begitu ya, Allah teh geus ngatur kahirupan teh. Ya kan? Seperti itu nya. Dagang teras naon apa kurang cek paribasana batur dagang nu kitu, cek urang pikiran urang mana aya zaman nu meuli na cek urang pikiran urang. Tapi tadi teh Allah yang mengatur rezeki tadi mah. Aya jalma meuli teh diborong dagangan teh diborong, lain kuno erek meuli tapi kuno karunya teh geuning. Ningali Allah nih kasihan ibu udah lama jualan ini ya. Da urang mah kadang-kadang kan aya hiji mangsa meuli teh karena ku meuli karunya, aya hiji mangsanya da urang mah kitu, lain butuh da kadang-kadang tuangeunna teu didahar ngan ngadenge sorana. Da aya ibu-ibu mah pikarunyangeun sorana, kadang-kadang ibu-ibu mah pan saking hebatna ibu-ibu kadang aya meuli sesuatu teh anu ningali kana rodana, misalkan ningali rodana teh mie ayam. Dan sebenarnya mie ayam nama maaf tepati ieu teuing ngan ningali rodana nu biru eta tah kitu membuat aya kenangan tersendiri.
gitu kan. Gitu kan. Kadang-kadang mah beli sesuatu datang ke imah cul weh kadang-kadang mah. Itu seperti itu. Katanya tah itu tapakuran bagi orang mah. Ini salah satu di antara bentuk rezeki loh, Bu. Maka cing yakin jalma usaha mah. Da sabab jalma teh aya anu meuli tapi lain anu kabutuhna aya kitu. Betul loh. Apalagi di ibu-ibu ini paling sering ibu-ibu mah. Betul. Pan kekeset teh loba urut ya, kaos salaki ge loba sabenerna mah. Ya kan? Ya kan? Kekeset ja lap gitu kan. Tapi ketika aya tukang lap menjajakan bu barade karunya watir dibeli tuh. Teh napakuran urang teh. Begitu datang ke imah teh ngabubul pacek salaki teh naon ai mama balanya jeung meuli ieu can pan loba urut ayah oge begitu kan. Seperti itu cek salaki teh misalkan. Ya lan. Mohon kahiji kitu aya nuansa anu da urang teh meuli teh lain butuh gitu. Nah ini tah bahan tapakuran. Oh begitu ya rezeki kadang seperti itu. Gitu. Ya kan? Tapakuran semuanya. Ustad atos carios di dia atas harita berkisah ya tentang bapak-bapak anu tukang hordeng teh. Jeung dina geus ge pasti paroho abi ge apal gitu kan. Ya. Acan? Oh iya. Baik tenanaon mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita ya. Jadi Ustaz sok kitu Bu, maaf ya. Ini salah satu di antara hal yang mungkin mudah-mudahan gitu kan menjadi ya inspirasi juga bagi yang lain. Dan karena kadang-kadang belajar itu bukan hanya dari mode ayeuna kieu urang ya, secara kieu. Bisa jadi belajar dari orang, mendengarkan kisah orang. Terus engke sambungkeun sareng dalil ieu gitu ya ante. Contoh yang itu teh. Jadi bapak-bapak asa keur saum ente keur saum. Harita teh siang-siang duhur ketemu sama saya di masjid. Ya ngobrol, kumaha Pak? Kan orang biasa begitu kan, sapa kan? Kumaha Pak? Ayeuna ya alhamdulillah can Pak Ustad. Keur ieu we. Namun cenah kamari mah komo di nol cenah. Bapak teh angkat teh enjing dibikin ka kitu. Tah urang teh kan memelas itu. Ya kan? Jol-jorojoy we urang teh hayang mere kan? Nah, cuman pas dikodok harita duit saeutik. Harita ya kan? Daerah urang ge mere saeutik pakarunya gitu kan. Nah, tapi dia langsung cerita. Tapi Pak Ustadz cenah pernah Bapak pengalaman. Nah, ini di sini pengalaman yang disulit dibayangkan oleh ya kan. Pengalaman Bapak mah harita ya. Ada orang terkenal jamina. Tidak tahu, saya tidak pernah komunikasi dengan orang itu segar rupa tapi qadarullah di sana. Coba bayangkan di Mekarwangi, ibu-ibu kalau tahu Mekarwangi kan, ya kan? Coba ngangkleng si bapak eta ngangkleng di Mekarwangi karena pulangnya daerah sana ngangkleng Bu, berarti itu. Itu ujug-ujug ada mobil yang berhenti. Ya, aya naon? Ya. Mobil berhenti rege seperti itu, ya kan? Tapi dina mobil ya ini Pak mau tanya ada nu bolong paragi eta ya paragi gordeng ya kan nu bolong gitu kan ya nu karetina nu cincinnya ya begitu. Oh ada Neng ya perlu berapaan Pak satunya kalau tidak salah berapa ada murah lah kan itu teh mun teu salah mah dulu ya dilosin betul dilosin. Kalau di persatu kalau tidak salah waktu itu dia ceritanya sekitar karena waktu itu ya sekitar karena 2000-an apa berapa lah murah kan yang itu teh seperti itu. Tapi hebat Bu orang mengatakan saya butuh 10 Pak diberi duit 100.000 gitu diberi duit 100.000 yo Neng ya tuh langkung teuing seur teuing apa Pak itu mah buat Bapak. Jadi bisa jadi orang itu lain erek meuli sebenarnya mah hayang mere tapi bisi kieu mah Pak ieu masihan bisi tersinggung. Ya. Begitu ya. Si Bapak sampai ngaulang, "Neng ieu kembaliannya." "Udah Pak, itu buat Bapak." Uluy. Nah, udah punten cincin itu nama biheung di ieu, biheung ditarepkeun atuh. Ya kan? Ya kan orang di Mekarwangi coba bayangkeun atuh kumaha. Ya kan? Nah, pernah satu ketika si Bapak itu nuju ieu naon? Nuju nyanak pan kira sok make tas gede ya kan tukang hordeng mah ieu di kieu itu katabrak
ya dugikeun ka ngoleang manehna saur anjeunna gitu itu ge motor babak gitu kan seperti itu ya akhirna puntennya ya anteh kumaha cing teh patang waler cenah Pak Ustad dak hawatos itu ge sami cilaka gitu tos we coba pateh ngan manehna teh mun teu salah masihan sekitar 200.000 atau berapa lah gitu ieu cenah mah atur lumayan seperti itu jadi anjeunna ya angkat tuh usianya sekitar 65 tahun ya tuh angkat tuh tinggalnya kan tos damang teh include seperti itu tapi memang dia niatnya mau dagang memang dagang berapa waktu kemudian teh ada orang yang begitu yuk karena mobil agung ya mobil ya kan mobil mewah lah begitu Pak bisa masuk dulu sebentar Pak saya ada yang mau dibicarakan kan nggak gebek udah terkena ya kan aki-aki diculik nyokot naona aki-aki diculik atuh ya ayo model usaha deh culik puguhnya kan puguh cokoteunana ya kan ya aki-aki diculik nyokot naona atuh ya kan nyokot kulitna keur kasidahan paragi kasidahan teh geuning naon teh rebana gitu kan tuh bukunya oh ya atuh izin kan oh aneh enggak Pak masuk luar biasa dicarita punten ya Bapak ini mohon maaf sebetulnya saya setiap lewat itu tanpa Bapak sadari Bapak teh ku saya di kamera itu saya ini mualaf baru nggak tahu 2 bulan apa berapa ini pokoknya mah can lami lah begitu saya tuh mualaf saya punya kawan-kawan mualaf semuanya saya share ini kasihan nih Bapak seperti itu ini Pak tolong diterima 7 juta sabaraha tinggali dia sambil cari nakdak apa itu cari nakdak ini lain sinetron kan deh memang cerita seperti itu itulah yang membuat saya ngotak cek pamajikan nah sholat lila teuing cenah ngobrol masalah udah sholat masa gedeung da urang geus profesional ya kan orang mah geus pinter sholatnya jadi gancang sholat teh Pak udah profesional wih lila cenah sholat teh ini ada ilmu yang hebat luar biasa seperti itu Pak ini tolong diterima ya saya sampaikan nih dari donatur baru ya seperti itu mudah-mudahan nanti ada lagi Masya Allah beda deui masalahna urang jualan cenah nurutan cik wah ya diculikna beda deui ya mah ya kan iya mah diculikna apa mah dagingna loba ieu mah ya kan loba cacageun oh iya mah begitu kan begitu nya jadi maksud sim kuring kieu jadi ilmu mah sebetulnya dari apa saja gitu makanya jangan kosong ilmu teh maksudnya gitu ya kan bukan hanya sekedar apa membaca membaca keadaan pun sekitar seperti itu silakan ya kan ya ngameh naon balik deh karena diri orang yakin kan balik tadi teh kan ya begitu ya Allah mengatur apa rezeki si Bapak kalau biasa seorang misalkan ada yang masang paling berapa ya kan tapi luar biasa ya kan apa yang kalimatnya hebat di si Bapak itu sampaikan tingali dagang mah teu sabaraha usah dia tapi Allah berikan rezeki yang lebih luar biasa nah tapi kalau saya minta-minta secara langsung belum tentu ada orang yang ngasih seperti itu dan saya terhinakan kan orang juga nggak akan mengasih seperti itu ini luar biasa taeta gitunya mata berapa yakin dengan apa yang Allah sediakan Allah siapkan bagi kita nah ibu-ibu ayeuna ngaos ya jangan terpikir oleh ibu ngaos ka dieu menang naon ngaji teh jangan berpikir begitu ya karena setiap kebaikan dilakukan seseorang pasti akan ada efeknya yakin pun demikian dengan keburukan yang dilakukan oleh seseorang pasti akan ada pengaruhnya terhadap jiwa ternyata bukan hanya kepada kita Bu bisa jadi pengaruhnya kepada orang di sekeliling kita ibu tersadarnya ibu rajin pengajian ka dia asa teh dia wateung ibu keun weh ngarti nama kumaha engkenya nya hampura heuda tata dia oge naon wateung beuteung begitu
Bisa. Tapi ibu jangan salah tadi, ya kan? Ini kudu diyakini. Orang tanpa sadar, ternyata nilai daripada kita medeki teh beunang teh ka keluarga, ke anak, ke istri, ke suami, pengaruhnya ke sana. Ya, begitu Bu. Jadi kayak misalnya gitu kan. Jadi ada pengaruh terhadap si anak teh gitu. Tanpa kita tahu, ini Allah yang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu sendiri. Kalau bahasa di buku saya tentang tarbiyatul abna, tentang pendidikan anak, yaitu tentang atharu solahul aba li abnaihim. Pengaruh kesolehan orang tua untuk anak-anaknya. Allah yang menjamin semuanya, lain urang. Gitu ta Bu? Ya. Ibu teh rajin pengajian, jangan lupa kabudak ngegetrik terus, budak teh harare sewe. Tapi ibu terus tidak berhenti seperti itu. Nanti siapa tahu ketika ibu sudah tidak ada, anak teh kakara kabayang naon anu baheula diekeun, kemudian dari cerita orang lain. Sing era tuh si mamah teh ahli pengajian dari sana. Wah, berarti seperti itu dan ada perubahan. Begitu. Jadi tong hayang ayeuna langsung cekur kitu henteu. Itulah Allah yang mengatur semuanya, termasuk salaki kade. Ada istri yang Ustaz salaki teh bager tapi aduh kedulna ibadah hararese. Urang tong jadi ieu, terus we urang mah. Tong ke urang mah terus we berusaha mengajak bukan mengingatkan, kemudian berdoakan dan yang terus we seperti itu kita lakukan. Urang teu hafal. Buat yang urang keur hirup mah salaki teh can soleh. Begitu ibu maut jo soleh we salaki. Asa teu ngeunah tungtung da ya. Jadi begitu ibu ngatunkeun salaki teh jo soleh, kawin deui jeung batur. Aduh. Tah eta tapi kade urang teh ngeunahnya ulah kitu pan urang geus eueuh geus di dunia lain kade. Ya kan. Wah nyeri hate ya kan meni susah meni nyeri hate cenah ngeunah nu ieu cenah nu anyar kabagian pas solehna. Pan ibu mah dikubur geus teu kudu mikiran deui nu hirup begitu. Iya nah itu aduh luar biasa ya. Tak seperti itu yang saya sampaikan kepada jamaah semuanya ibu ya. Kene dari ilmu maaf saya jujur saja mengatakan Bu, dari ilmu mah bisa jadi, apalagi kita berbicara ini kan tentang rumah tangga ya kan? Kita kan babnya tentang rumah tangga. Saya yakin ibu-ibu itu kan lebih senior daripada simkuring. Pasti keilmuan dalam rumah tangga mah ibu sudah mendina bahasa urang mah geus gitu, geus ngasaan pahit peurna, ya kan? Bener pahit peurna? Eta pahit teh peur teh eta teh kan. Manis dan pahitnya rumah tangga, betul ya? Ibu yang sudah merasakan, ibu yang mengalami. Saya mah yang hanya sekedar sebatas apa yang saya baca, yang saya pelajari dari segi disiplin ilmu begitu. Tapi ada pengalaman yang memang lebih berharga, lebih mengena dan itu lebih dirasakan oleh ibu. Betul loh Bu. Saya menyampaikan sesuatu, kadang untuk saya mah tidak ada masalah, tapi bagi seseorang mah yang mendengarnya jol. Begitu, Pak Ustadz. Ya, apa yang sampaikan Pak Ustadz teh ngepas dengan keadaan. Loh, saya bilang, aduh kumaha abi mah teu aya pesanan. Saya itu enggak ada pesanan. Kalau pengajian saya enggak ada pesanan. Justru kalau dipesan saya paling tidak suka, geus mah dipesan tapi teu mere deui. Ya kan? Ya keur naon kan begitu kan. Ada suami yang begitu, Pak Ustadz cenah tolong disinggung sedikit tentang wanita solehah gitu kan. Manehna hayang naon? Hayang nembak salaki pamajikanana gitu. Ku cara ka urang. Ya. Ngamengke lamun ku urang dijejer teh manehna teh kieu gitu kan. Jangan ke pamajikanna ngepekna ka urang gitu kan. Ya kan? Mata Ustaz mah tara lamun aya nu kitu Pak Ustaz cenah tolong misalkan naon ngebahas tentang wanita solehah, sim kuring mah sok ngahaja dibahas teh bagaimana suami terhadap istri gitu sim kuring mah. Bener. Sabalikna sarua jeung ibu-ibuna ge. Mun ibu-ibu pesen misalkan, tolong Pak Ustadznya salah kita rada pedit cenah. Engke dibahas tentang ieu. Ya, sim kuring masa ngabahas teh bagaimana seharusnya wanita soleha tumarima karena apa pemberian suami.
kan jadi ngawulang manehna teh kieu nyengir kan begitu ya. Ya kan seperti itu artinya punten Bu, karena seseorang pada sim gering kieunya para asatid gitu mubaligh menyampaikan terus terang wae ya Bu ya, pada dasarnya menyampaikan kepada halayak jamaah, tapi sebetulnya pada hakikatnya kan kembali kepada diri kita ya. Saya anggap yang ada di hadapan saya itu adalah cermin, seolah-olah ketika saya melempar sesuatu itu akan kembali kepada diri saya sendiri. Itu seperti itu, betul Bu ya. Saya kalau pengajian keluarga kemarin berapa kali pengajian keluarga di Ondang, Pak Ustadz pengajian keluarga di sini beres pengajian kadang sok ngaulang abdi mah Bu. Hari urangnya pengajian wae ka batur di Ondang, betapa senangnya melihat orang lain, keluarga orang lain berkumpul Bu. Kamari mah dipindah terakhir mah ya, keluarga Masya Allah ya ngariung dipindah meni bunga, nah hari keluarga urang sorangan hese dikumpulkan teh. Itu Bu kadang saya seperti itu ya. Atau ketika di mobil di motor teh ketika pulang menyampaikan seperti ini, saya sampaikan ini kepada ibu-ibu, balik karena diri saya, hai orang bisa henteu melaksanakan, karena kita ada ancaman tersendiri. Bagi orang-orang yang suka menyampaikan sesuatu tapi dia tidak melakukan perbuatan yang apa yang dia katakan tersebut, terdapat murka Allah yang besar. Ini yang paling ditakuti oleh para ulama, oleh para mubaligh, itu seharusnya begitu. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Coba bayangkan, wahai orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak perbuat? Amat besar murka Allah engkau mengatakan sesuatu, memerintah sesuatu tapi engkau tidak melakukannya. Tuh surat naon eta teh? Al-Qur'an. Surat As-Saff ya. Surat As-Saff. Itu yang saya sampaikan Ibu ya. Jadi mudah-mudahan kita setiap pan ieu teh karek muqaddimah ieu teh karek muqaddimah, mudah-mudahan kita setiap hari every day. Banyak kan? Nah, every day setiap hari teh kan? Iya, setiap hari gitu kan. Tidak ada hari berlalu tanpa ilmu. Sok we kumaha we, ya kan? Seperti itu. Komo model hadir kos kieu mah Masya Allah. Tidak ada yang sia-sia. Dari mulai berangkat saja, dari mulai berangkat sampai pulangnya, pahala yang besar Allah sediakan kalau mengerti. Hanya orang-orang yang mengerti. Mudah-mudahan kita termasuk di antara. Maka tong bosen nuntut ilmu teh, sok sanajan kamari aya ibu-ibu nu nyarekan. Ya kan? Seperti itunya. Ini nyarekan. Ya ibu-ibu teh loba ting pengajian cenah budak teu kaurus. Suksaha ya begitu kan. Tah urang mah terus ya seperti itu. Oke. Kita lanjutkan bab selanjutnya ya. Keun eta mah da. Iya mumpung semangat Bu. Mumpung semangat. Mumpung inilah. Ini suasana apalagi suasana Ramadan ya kan. Luar biasa suasana keilmuan yang memang harus ditingkatkan.